Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Ya semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan mempersembahkan cerita misteri kisah nyata yang baru, yaitu yang berjudul Misteri Gadis Penunggu Jembatan Gantung. Karya Kang Asep Hidayat sendiri tentunya. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Terima kasih ya Pak, ucap seorang pemuda kepada pemilik speedboat. Setelah membayar ongkosnya, lalu dua pemuda itu turun. Terlihat kedua pemuda itu kesulitan untuk turun karena memang mereka bukanlah anak kepulauan. Dengan demikian, mereka belum terbiasa dengan cara kehidupan di perairan. Mereka berdua datang ke desa itu karena tugas, yaitu sebagai guru yang ditugaskan di daerah pedesaan. Son, kita kemana nih? Tanya Abdullah setelah tiba di pelantar desa atau pelabuhan kecil. Sesaat Sony terdiam seakan tengah berpikir kemana tujuannya. Lalu ia berkata, "Ya udah, kita ke rumah kepala desa saja dulu. Karena kalau langsung ke sekolahan pasti sudah tutup." Jawab Sony mengambil keputusan. Lalu mereka melangkah meninggalkan pelantar. Sony dan Abdullah singgah ke rumah pertama dari pelantar tersebut untuk bertanya, yang saat itu si pemilik rumah kebetulan tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, mau numpang tanya," ucap Sony dengan sopan. "Waalaikumsalam. Tanya apa Bang?" tanya si pemilik rumah itu dengan ramah pula. "Kami mau ke rumahnya Pak Kades. Rumahnya di mana ya Pak?" "Oh, rumah Pak Kades. Abang jalan saja ke sana. Nanti ada rumah yang paling besar warna hijau muda. Itulah rumahnya Bang. Oh ya, abang dari mana?" ujar si pemilik rumah seraya menunjukkan arah rumah Pak Kades sekaligus bertanya mereka dari mana. "Kami guru yang ditugaskan untuk mengajar di sekolahan yang ada di desa ini Pak." "Terima kasih ya Pak," jawab Sony dan mengucapkan banyak terima kasih. Lalu Sony dan Abdullah pamitan untuk pergi ke rumah Pak Kades. Setibanya di rumah Pak Kades, beruntung mereka berdua langsung bertemu dengan Pak Kadesnya. Mereka menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke desa tersebut. Pak Kades menyambut dengan baik. Bahkan Pak Kades meminta agar mereka menginap di rumah Pak Kades karena rumah dinas untuk mereka belum dibersihkan. Singkat cerita, keesokan harinya Sony dan Abdullah pergi ke sekolah di mana mereka akan bertugas, yaitu sekolah SMA. Mereka diantar langsung oleh Pak Kades
sekalian mengecek rumah dinas yang berada di lingkungan sekolah. Kesempatan pertama, Sony dan Dul bertemu dan berkenalan dengan kepala sekolah dan para guru lainnya, serta seluruh siswa. Mereka disambut dengan baik, terutama para siswinya yang di usia puber tentunya sangat senang mendapat dua guru pria muda yang berparas ganteng seperti Sony dan Dul. Selesai perkenalan, Sony dan Dul langsung mengecek rumah dinas karena tidak mungkin berlama-lama tinggal di rumahnya Pak Kades. Rumah semi permanen yang berada di lingkungan sekolah. Rumah itu terdiri dari 2 kamar berukuran 3 kali 3 meter. Ruang tamu plus ruang keluarga, 1 kamar mandi dan dapur, serta teras bagian depan. Tidak terlalu buruk lah untuk rumah dinas di desa seperti ini, pikir mereka senang. Atas perintah Pak Kepala Sekolah, beberapa siswa membersihkan rumah itu, mulai dari mengepel lantai hingga membersihkan lingkungannya. Hari itu juga Sony dan Dul membeli segala keperluannya, seperti kasur, bantal, dan perabot lainnya. Singkat cerita, sebelum waktu sholat zuhur, alhamdulillah rumah dinas itu sudah selesai dibersihkan. Sony dan Dul sangat senang, bahkan hari itu juga mereka langsung menempati rumah dinas tersebut. Jam 5 sore, mereka selesai mandi dan beristirahat. Sambil rebahan di ruang keluarga plus ruang tamu yang kecil itu, mereka mengobrol. Dul, sepertinya kita perlu sepeda motor. Karena susah kita mau kemana-mana kalau nggak ada sepeda motor. Soalnya di sini kan kampung, nggak ada angkot atau ojek, ucap Sony. Iya Son, aku juga mikirnya begitu. Jadi bagaimana bagusnya menurutmu Son? Tanya Dul meminta pendapat. Ya kita beli motor Dul, kita beli 1 aja, uangnya patungan kita. Beli yang murah-murah saja, yang penting ada motor, jawab Sony. Iya Son, beli 1 aja dulu. Nanti kalau kita sudah punya uang, baru beli 1 lagi. Atau siapa tahu suatu saat nanti ada janda kaya yang ngasih motor sama kamu Son. Timpa Dul yang diakhiri canda dan mereka pun tertawa ceria. Son, suasana di kampung ini pasti serem kalau malam. Mendingan sekarang aja kita keluar cari makan malam, biar malam nanti kita nggak keluar lagi. Tiba-tiba saja Dul mengalihkan pembicaraan. Iya Dul, aku juga mikirnya gitu. Ayolah kita keluar sekalian beli keperluan lain, jawab Sony setuju dengan ide Dul. Lalu dengan berjalan kaki mereka berdua keluar rumah. Sopan santun serta keramah tamahan sudah menjadi ciri khas di lingkungan pedesaan, selalu terjaga. Demikian pula di desa itu. Sepanjang jalan, Sony dan Dul mendapat sapaan ramah dari setiap warga yang kebetulan mereka lewati. Mau kemana bang? Sapa salah seorang warga dengan ramah. Mau cari makan pak, jawab Sony dengan ramah pula. Oh, cari makan. Tak jauh lagi di depan sana ada warung makan bang. Oh ya, abang baru ya di kampung ini, ujar warga itu sekalian bertanya. Oh iya pak, kebetulan kami ditugaskan untuk mengajar.
di sekolahan yang ada di kampung ini, Pak. Oh, ini Pak guru baru yang dibilang anak saya itu. Wah, ternyata masih muda-muda. Semoga saja betah ya di kampung kami. Ucap warga tersebut yang terlihat senang setelah mengetahui jika kedua pemuda yang dihadapannya itu guru baru anaknya. Siap Pak, amin. Oh ya Pak, kami pamit dulu ya. Takutnya kemalaman. Jawab Sony dan Dul sekalian pamitan. Singkat cerita, setelah beli makan untuk malam dan keperluan lain, mereka langsung pulang karena hari sudah senja. Setibanya di rumah, mereka langsung berwudu untuk melaksanakan sholat fardu maghrib. Dul, ngeri-ngeri sedap juga ya kalau tengah malam kita mau ke kamar mandi. Tiba-tiba saja Sony berkata kepada Dul ketika tengah berada di kamar mandi yang berada di belakang rumah. Iya Son, aku juga mikirnya gitu. Mana di sekitar rumah ini gak ada rumah lain lagi. Jawab Dul seraya menyapukan pandangannya ke segala arah yang terjangkau. Lalu mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Sedikit Kang Asep akan menggambarkan bagaimana lingkungan rumah dinas mereka. Rumah dinas sekolahan itu hanya ada 2 unit berbentuk kopel, dan saat itu yang terisi hanya 1, yaitu diisi oleh Sony dan Dul. Sementara 1 lagi digunakan sebagai gudang sekolah. Rumah yang terisi posisinya bersebelahan dengan halaman sebelah kiri sekolah yang berjarak kira-kira 40 meter saja. Belakang rumah dinas hanya lahan kosong penuh dengan semak belukar dan ilalang saja. Namun dari belakang rumah bisa langsung memandang ke arah sekolahan. Yang membuat Dul dan Sony merasa risih jika siang hari serta ngeri jika malam hari, yaitu kamar mandi dan WC berada di luar rumah, walau masih menyatu dengan dinding belakang. Parahnya lagi, jika hendak ke kamar mandi harus keluar dari rumah melalui pintu dapur. Kamar mandi itu tidak beratap serta dindingnya hanya setinggi dada orang dewasa saja. Entah karena terlalu lelah atau bagaimana, malam itu Sony dan Dul dapat tidur dengan pulas, dan paginya mereka harus segera bangun karena tugas mengajar mereka sebagai seorang guru dimulai. Hari pertama sebagai tenaga pendidik, Sony dan Dul melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat. Hal itu terlihat dari raut wajahnya yang ceria. Hingga ketika waktu jam istirahat, di ruang guru beberapa orang guru seniornya memberikan pujian kepada Dul dan Sony. Wah, senang rasanya lihat semangat kalian. Semoga saja kalian betah di sini ya. Ucap Pak Seno, guru senior. Bapak bisa saja. Amin. Makasih ya Pak. Jawab Dul dengan senyum malu. Oh ya, gimana? Tidur kalian semalam nyenyak? Tiba-tiba saja Pak Seno mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan nyenyak atau tidaknya kepada Sony dan Dul. Mendapat pertanyaan demikian, Sony dan Dul sesaat hanya diam dan saling tatap saja. Lalu hampir bersamaan mereka menjawab, Alhamdulillah nyenyak Pak. Apalagi cuacanya kalau malam dingin ya Pak di sini. Sambung Sony. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 2. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.